Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala BPT Jabatara. Saya Pendeta Muda Juniaman Zaluhu, Gembala Sidang GBI CI TPW Harapan Indah Bekasi. Kali ini akan menyampaikan judul Sapaan Gembala, yaitu kasih yang holistik. Kita dapat melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 44 sampai 48. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semua. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mari kita berdoa sebelum kita menjelaskan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, urapi kami agar kami dapat menjadi pendengar, pembaca dan pelaku yang setia akan firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum saya menjelaskan firman Tuhan ini, saya mau menjelaskan terlebih dahulu arti kata holistik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata holistik adalah cara pandang yang menyeluruh sebagai satu kesatuan. Nah, dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan melihat dan belajar bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kasih yang holistik itu, tentang kasih yang menyatukan itu, tentang kasih yang memaafkan itu. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang hari ini ketika mempraktekkan kasih Allah itu, mereka melihat kedudukan seseorang, mereka melihat jabatan, mereka melihat posisi dan latar belakang seseorang. Tetapi di sini saya mau katakan bagi kita, Yesus tidak seperti itu. Sekali lagi saya ulang, Yesus tidak seperti itu. Sebagaimana di dalam pelayanan yang Yesus lakukan ketika Ia datang ke dunia, Ia mengasihi semua orang tanpa melihat status orang itu apa, tanpa melihat kedudukan dan jabatan orang itu apa. Ia melayani orang yang susah, Ia melayani orang yang sakit, Ia melayani orang yang berdosa dengan tulus tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita meneladani kasih Yesus yang tulus, yang menyeluruh itu kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang hari ini mengaku penuh kasih, mengaku mengasihi. Saya mengasihi A, saya mengasihi B. Tetapi kalau di dalam hati kita masih ada kebencian, di dalam hati kita masih ada dendam, di dalam hati kita masih ada kedengkian, saya mau katakan bagi kita, itu sama saja bohong. Sebagaimana dikatakan di ayat yang ke-46 sampai 47, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, apabila kamu mengasihi orang, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Percuma kita mengasihi kalau di dalam hati kita masih ada kebencian. Percuma kita mengasihi kalau di dalam hati kita masih ada dendam dan kedengkian, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan bagi kita, kalau di dalam gereja sudah ada ngomongin sesamanya, menjelekkan sesamanya, saya mau katakan bagi kita, gereja itu sudah hancur. Gereja itu sudah hancur. Oleh karena itu, mari kita memeriksa diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Apakah selama ini gereja kita sudah mempraktekkan kasih yang holistik itu kepada sesamanya? Apakah selama ini secara pribadi sudah
kita sudah mempraktekkan kasih yang holistik itu kepada teman-teman yang satu pelayanan dengan kita, kepada teman-teman yang satu gereja dengan kita? Ini menjadi perenungan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam konteks ini. Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kita dapat melihat di ayat yang ke-44. Dikatakan di sana, tetapi Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ini yang pertama, ini yang Yesus ajarkan tentang kasih yang holistik itu. Mengasihi musuh, bukan mengutuki, bukan menghakimi, bukan membenci dan membalas musuh, tetapi mengasihi dan mendoakan. Bapak Ibu Saudara, saya melihat di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, kata kasihilah yaitu agapao, artinya mencintai atau menunjukkan cinta. Ini merupakan bentuk kata kerja imperatif aktif orang kedua jamak. Nah, kata bentuk kerja imperatif ini, Bapak Ibu Saudara, itu menjelaskan kepada kita, yaitu mengungkapkan keinginan pembicara agar tindakan yang dinyatakan itu menjadi kenyataan. Juga kata kerja imperatif ini, Bapak Ibu Saudara, itu menyuguhkan apa yang diharapkan pembicara seharusnya terjadi. Oleh karena itu, kata kerja imperatif di sini digunakan untuk menyatakan perintah, yaitu tindakan yang diminta oleh pembicara untuk dilaksanakan oleh pihak lain. Nah, siapa yang menjadi pembicara dalam konteks ini? Yang memberikan perintah itu yaitu Yesus, Bapak Ibu Saudara, untuk dilaksanakan oleh pihak lain, yaitu kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ini dapat dimengerti, dapat disimpulkan bahwa setiap orang percaya harus melakukan tindakan yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk mengasihi, dalam arti tadi agapao, mencintai atau menunjukkan cinta kepada sesama kita, terutama kepada musuh kita. Ini merupakan perintah yang harus dilakukan oleh setiap kita, orang-orang percaya. Marilah kita memiliki kasih yang holistik itu, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, tanpa membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi hendaknya kita membalas kejahatan dengan cinta kasih yang tulus, yang telah mengubahkan kita. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ketika kita melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu untuk mencintai, untuk menunjukkan cinta kepada musuh kita, maka akibat dari tindakan itu di ayat 44 dikatakan, "Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang menurunkan hujan bagi orang yang baik maupun orang yang tidak baik." Bapak Ibu Saudara, inilah akibat dari tindakan, dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, saya melihat kata matahari ini di dalam bahasa Yunani yaitu helios, yang artinya matahari atau sinar matahari. Itu merupakan bentuk kata benda akusatif maskulin tunggal, Bapak Ibu Saudara. Nah, kasus akusatif ini sendiri itu berfungsi untuk menjelaskan mengenai arah, mengenai jangkauan atau akhir dari tindakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini dapat dimengerti bahwa setiap kita orang percaya yang mampu melaksanakan, yang mampu melakukan perintah Yesus untuk mencintai dan menunjukkan cinta kepada sesama kita, maka dikatakan oleh firman Tuhan, kita telah menjadi sinar matahari yang menerangi kehidupan mereka yang jahat. Kita telah menjadi sinar matahari yang menerangi langkah mereka yang gelap. Kita telah menjadi matahari yang memberikan asupan-asupan nutrisi yang baik bagi pertumbuhan rohani mereka yang jahat, bagi pertumbuhan rohani mereka, bagi orang yang jalannya gelap. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa firman Tuhan ini. Oleh karena itu, marilah kita menjadi matahari
dan menjadi hujan bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yang penuh kasih, tanpa membeda-bedakan status orang itu apa. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana di ayat yang ke-48 dikatakan, karena itu kamu harus sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita harus berbeda dari orang yang tidak mengenal Allah. Kita harus sempurnakan kasih kita seperti Bapa kita yang di surga, dengan memiliki kasih yang holistik, yang menyeluruh sebagai satu kesatuan, kasih yang menyatukan, kasih yang memaafkan, kasih yang mengampuni. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, terus memuliakan nama Tuhan, dan kita menjadi terang, menjadi sinar, menjadi hujan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah nasihat-Mu ini terus menjadi terang dan pelita bagi jalan hidup kami, sehingga hidup kami dapat memiliki kasih yang holistik, yang menerangi, yang menjadi matahari bagi sesama kami, dan juga menjadi hujan berkat bagi orang-orang di sekitar kami, terutama bagi gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.